Inilah alasan kenapa kamu harus merasakan bukan sekedar meminta bahwa doa itu atau keinginan kamu sudah benar-benar terwujud saat ini, bukan nanti, bukan akan terwujud, tapi sudah. Dan ini bukan pura-pura, ini bukan membohongi diri sendiri, ini adalah sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu. Ini adalah latihan kesiapan mental, sebuah cara untuk menyelaraskan energi diri kamu dengan sesuatu yang besar yang memang sudah disiapkan untuk kamu dan sedang dalam perjalanan menuju hidup kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dengarkan ini baik-baik. Jika rahmat itu datang, sementara wadah di dalam diri kamu belum ada, masih tertutup, maka semuanya akan percuma. Air sebanyak apapun tidak bisa tertampung di wadah yang belum disiapkan. Rezeki sebesar apapun tidak bisa bertahan di jiwa yang belum siap menerimanya. Maka bertindak dan berperasaan seolah-olah semuanya sudah terjadi, itu adalah cara kamu membangun dan menyiapkan wadah itu. Kita sering salah paham soal doa dan manifestasi. Kita pikir tugasnya adalah meminta lalu menunggu. Meminta dengan kata-kata lalu duduk pasif berharap sesuatu jatuh dari langit. Tapi ada sebuah prinsip yang jarang diajarkan dan ini bukan sihir. Ini adalah cara kerja batin manusia yang sudah dipelajari selama ribuan tahun. Prinsipnya sangat sederhana. Tuhan tidak hanya mendengar kata-kata kamu, Tuhan merespon getaran batin kamu. Teknik feeling as if. Merasakan seolah-olah doa itu sudah terkabul bukan berarti kamu mengingkari kenyataan. Ini adalah cara kamu memberitahu semesta bahwa kamu siap menerima apa yang sudah disiapkan untuk aku. Seperti petani yang mengolah ladang sebelum hujan turun. Hujan belum datang, tapi ladangnya sudah siap. Sudah diolah, sudah menunggu dengan penuh keyakinan. Kalau ladangnya tidak disiapkan dulu, hujan sebesar apapun hanya akan jadi genangan yang lewat begitu saja, teman-teman. Dan mari kita bicara soal bagaimana ini bekerja. Pikiran manusia bekerja dalam dua lapisan. Ada pikiran sadar yang berpikir, menganalisa, meragukan, dan ada pikiran bawah sadar yang merekam, merasakan, dan menarik realitas. Yang menarik rezeki bukan pikiran kamu yang sadar. Yang menarik adalah perasaan kamu yang paling dalam. Ada 3 elemen yang membentuk wadah itu. Yang pertama, rasa syukur yang mendahului bukti. Ketika kamu berterima kasih atas sesuatu yang belum terjadi, kamu sedang mengirimkan sinyal kepada alam bawah sadar kamu bahwa sudah nyata bagi kamu. Dan alam bawah sadar tidak mengenal perbedaan antara imajinasi yang intens dan kenyataan. Yang kedua, visualisasi yang spesifik. Bukan sekedar membayangkan uang banyak, tapi merasakan teksturnya. Bagaimana rasanya saat kamu mentransfer rezeki itu untuk orang tuamu. Bagaimana ekspresi wajah kamu saat melihat angka di rekening berubah. Semakin nyata perasaan itu, semakin kuat wadah yang terbentuk. Karena itu seperti pengalaman yang dialami dengan nyata. Yang ketiga, keselarasan tindakan. Kamu merasakan seolah sudah berhasil dan dari rasa itu, kamu bertindak seperti versi terbaik dari kamu. Bukan pura-pura kaya, tapi berpikir dan memutuskan seperti orang yang sudah menerima apa yang ia minta atau dia doakan. 3 elemen ini bukan ritual kosong. Ini adalah proses aktif membangun wadah dari dalam keluar. Neville Goddard pernah menceritakan kisah seorang muridnya, teman-teman. Seorang pria biasa, bukan orang kaya, bukan orang dengan koneksi yang istimewa, hanya seseorang yang hidupnya terasa stagnan. Penghasilannya pas-pasan, pekerjaannya tidak berkembang, dan mimpi yang terasa terlalu besar untuk dirinya. Lalu ia datang kepada Neville dan belajar satu hal yang sederhana, yaitu rasakan seolah-olah keinginan kamu itu sudah terwujud, bukan besok, tapi sekarang. Setiap malam sebelum tidur, pria itu melakukan satu hal ritual kecil. Ia berbaring memejamkan mata, kemudian membayangkan dirinya sudah berada di titik yang ia inginkan. Bukan sekedar membayangkan, tapi merasakan. Merasakan jabat tangan rekan bisnisnya, merasakan kunci kantor barunya di dalam genggaman, merasakan kata-kata selamat yang diucapkan oleh orang-orang di sekelilingnya. Ia lakukan itu setiap malam, konsisten, tanpa keraguan. Beberapa bulan kemudian, sebuah peluang datang dari arah yang sama sekali tidak diduga. Bukan karena ia mencarinya dengan keras, tapi karena ia sudah siap ketika peluang itu sudah tiba. Batinnya sudah mengenali sesuatu yang bagi orang lain terlihat seperti keberuntungan. Neville selalu berkata, imajinasi adalah realita yang sesungguhnya. Dunia luar hanyalah cerminan dari dunia dalam kita. Dan pria itu ternyata membuktikannya. Ini bukan karena keberuntungan atau jatuh dari langit, tapi karena wadah di dalam dirinya sudah siap, sudah terbuka, dan rezeki itu akhirnya punya tempat untuk tinggal. Saya tahu ada yang bertanya di benakmu sekarang. Ini bukan sekedar membuai diri sendiri, membohongi diri sendiri, berpura-pura. Dengarkan baik-baik. Orang yang berpura-pura adalah orang yang menutup mata dari kenyataan. Tapi orang yang berlatih feeling as if ini adalah orang yang menolak membiarkan kenyataan saat ini mendefinisikan masa depannya sambil tetap bergerak, tetap bekerja, tetap berdoa.
Para sufi menyebutnya tawakal yang aktif. Joseph Murphy menyebutnya pemrograman pikiran bawah sadar. Dan Neville Goddard menyebutnya living in the end. Semuanya menuju kepada titik yang sama. Keselarasan antara batin dan tindakan adalah magnet yang sangat kuat yang dimiliki oleh manusia. Rahmat sudah disiapkan. Rezeki sudah ada namanya masing-masing. Yang belum tentu siap adalah wadahnya. Dan hari ini kamu sudah tahu cara untuk menyiapkan wadah rezeki dan wadah rahmat tersebut. Teman-teman, jika hari ini sesuatu terbuka di dalam diri kamu, saya ingin mengajak kamu melangkah lebih dalam lagi. Ada sebuah e-book yang akan membawa kamu masuk jauh lebih dalam lagi ke dalam konsep yang kita bahas hari ini. Misteri imajinasi dan hukum kesadaran. Di dalamnya kamu akan menemukan penjelasan mendalam tentang dua teknik yang paling kuat dalam membangun wadah batin kamu, yaitu teknik living in the end dan teknik acting as if. Dua pendekatan yang sudah mengubah cara ribuan orang melihat doa, rezeki, dan realitas mereka. Linknya ada di bio profil saya, teman-teman. Klik sekarang, jangan tunda. Mulailah malam ini, cukup 10 menit saja. Duduk diam, rasakan seolah doa kamu sudah terjawab. Bangun wadah itu dari dalam diri kamu, karena rezeki kamu sudah disiapkan oleh Allah. Doa kamu sudah dikabulkan. Pertanyaannya hanya satu, apakah wadah di dalam kamu sudah siap untuk menerimanya atau tidak? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.